Masih di Selamat Siang Indonesia. Nah, ini usaha mikro, kecil, dan menengah cukup terpukul di awal pandemi. Tapi sebagian bisa beradaptasi, salah satunya dengan digitalisasi. Nah, tapi masih banyak juga nih tantangan lainnya yang dihadapi. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak mengupayakan dukungan untuk kebutuhan permodalan kepada UMKM yang tidak akan memberatkan tentunya ya. Dan untuk lebih jelasnya, hari ini bersama saya sudah ada Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, dan juga Pak Salman Baharudin, Chief of Sales Industry. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Niko. Ya, semoga sehat selalu ya. Baik, Pak Vicky, ini UMKM kan jadi salah satu yang terkena dampak pandemi tentunya ya. Kemudian bagaimana pemerintah melalui Menkop UMKM ini membantu para wirausaha UMKM ini, apa salah satunya dengan mendorong lewat digitalisasi juga nih Pak Vicky? Ya betul, jadi tadi seperti yang disampaikan, UMKM seperti biasa sebetulnya menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi di saat krisis. Itu terjadi dari krisis demi krisis. Di 98 kita tahu persis ya UMKM ini menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional. Namun berbeda dengan yang lalu, karena ini krisisnya kesehatan, ada pembatasan mobilitas atau kita sebut PSBB, PPKM, makro-mikro gitu ya, ini yang menjadikan tantangan. Karena UMKM, data di awal tahun 2020 atau awal pandemi, ini baru sekitar 8 juta atau setara dengan 13% dari total 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang onboarding di ekosistem digital. Nah, di saat pandemi ini juga kita mencatat bahwa transformasi digital ini menjadi sebuah keniscayaan karena perilaku konsumen yang berubah, ya, ingin di rumah dan akhirnya menggunakan digitalisasi untuk akses ke produk-produk yang dikonsumsi. Dari data juga tercatat terdapat peningkatan transaksi sebesar 26% atau setara dengan 3,1 juta transaksi per hari, yang juga terkait kenaikan pengiriman barang ada 30%. Nah, ini tentunya harus didorong dengan berbagai program dan gerakan, termasuk salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, ini memobilisasi para pelaku untuk hijrah ke ekosistem digital. Tercatat di awal tahun ini sudah ada 5,7 juta UMKM baru atau setara dengan sekitar 13,7 juta atau 21% UMKM yang sudah masuk ke platform digital. Baik Pak Vicky, berarti ada peningkatan secara digitalisasi ya. Sementara itu Pak Salman, ini bagaimana pandemi ini berdampak pada kondisi UMKM secara umum? Apakah Bapak melihat efek dari bantuan pemerintah ini mendorong digitalisasi? Baik, terima kasih Mas Niko. Ya. Jelas pandemi ini berdampak ya kepada sektor UKM. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Vicky bahwa mobilitas masyarakat itu berkurang, daya beli masyarakat juga menurun. Tentunya ini berdampak terhadap bisnis para UKM. Kita lihat itu ada 87% dari UKM itu yang kena dampaknya oleh pandemi ini, dan lebih dari 90% dari mereka itu mengalami penurunan dari sisi penjualan atau omsetnya gitu. Jadi jelas ada. Nah, lalu dampak yang kedua mungkin spesifik terkait dengan pendanaan ya yang dihadapi oleh para UKM ini, khusus apalagi di masa pandemi ini. Jadi kami sangat menghargai dukungan pemerintah terhadap sektor UKM. Kita tahu adanya anggaran khusus ya yang dialokasikan kepada sektor ini. Kebijakan yang tadi Pak Vicky sampaikan, kita melihat banyaknya peningkatan terhadap UKM untuk bisa memanfaatkan platform digital. Oke, Pak Salman juga nih masih melanjutkan, selain digitalisasi, apalagi program-program yang sebaiknya dilakukan nih Pak Salman untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM di Indonesia. Mungkin ada sektor yang akan dibangkitkan lebih dulu gitu? Oke, baik. Selain digitalisasi ya, saya rasa itu juga perlu untuk kita bisa meningkatkan kemampuan UKM di Indonesia di bidang literasi keuangan. Jadi kita lihat itu ada banyak pelaku UKM yang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam proses bisnis dan gagal mempertahankan bisnis mereka karena literasi keuangan mereka kurang mencukupi. Nah, apabila mereka memiliki literasi keuangan atau financial literacy yang memadai, ya, kami percaya itu akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk bisa mengelola keuangan bisnis mereka. Oke, Pak Vicky, tadi disebutkan juga ada penurunan daya beli masyarakat. Sejauh ini perkembangan
digitalisasi sejauh ini dari UMKM seperti apa Pak Vicky? Jadi betul tadi disampaikan, jadi ada 4 hal strategis yang perlu kita address terkait dengan digitalisasi UMKM itu adalah end of journey. Yang pertama adalah literasi bisnis termasuk salah satunya tadi Pak Salman bilang literasi keuangan. Yang kedua kapasitas produksi, karena kalau digital itu kan borderless dan sebetulnya juga permintaan bisa dari manapun. Yang ketiga tentunya kualitas. Bagaimana konsistensi produk ketika ada repeat order gitu ya, terus bisa dijaga. Yang keempat adalah akses pasar. Akses pasar ini juga tentu terkait dengan demand side-nya, terkait dengan daya beli. Nah, artinya ini yang kita address pemerintah dengan seluruh stakeholders ya, berkenaan dengan 4 isu ini. Jadi kita juga menargetkan fokus dari setiap level usaha, Mas. Jadi misalnya usaha mikro, itu onboardingnya jangan dulu ke e-commerce nasional karena terkait dengan kualitas kapasitas termasuk literasi. Jadi masuknya ke media sosial dulu aktivasi penjualannya dan atau e-katalog. Untuk usaha kecil ini masuk ke e-commerce lokal atau e-commerce homogen misalnya ya produk sayuran ke e-commerce yang khusus dari sayuran, buah-buahan, terus perikanan sampai dengan yang kria dan seterusnya. Yang ketiga baru usaha menengah baru masuk ke e-commerce nasional bahkan global sampai dengan ekspor. Nah ini memang satu ekosistem yang kita siapkan, bukan hanya digitalisasinya tadi, kapasitas juga kita siapkan program factory sharing, termasuk tadi pembiayaan. Dari sisi pemerintah tentunya dengan program pemulihan ekonomi nasional sejak tahun lalu sudah diluncurkan sebesar 123,46 triliun, yang kami kelola secara langsung di Kementerian Koperasi UKM sekitar 36 triliun, ya termasuk di situ adalah banpres produktif usaha mikro, itu hibah modal kerja untuk usaha mikro, kemudian tambah subsidi bunga kur, kemudian ada program pembiayaan investasi koperasi, subsidi bunga kur super mikro dan seterusnya, yang sekarang realisasinya sudah 97% ya, atau setara dengan 35,48 triliun. Baik. Jadi diperkuat sebetulnya dari hulu ke hilir, supply dan demand side-nya, Mas. Ini masih terkait hal tadi ada suntikan dana kepada UMKM. Kemudian apa langkah Menkop UKM ini untuk menjaga kondisi perekonomian Indonesia selain dana yang triliunan tadi yang sudah disuntikan ke UMKM, Pak Vicky? Iya, jadi setelah kita coba bantu UMKM untuk survive, ini kan hibah ini kan untuk survive, untuk bisa terus berputar. Tapi kita juga dari sisi demand side jangan sampai tadi ketika sudah bergerak nggak ada yang beli juga kan sebetulnya tidak berputar juga. Pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah ada aturan pendukungnya yaitu PP 7 2021 ini sudah mengamanahkan ada belanja pemerintah kementerian lembaga setara 40% atau lebih dari 400 triliun ini diwajibkan untuk UMKM harus membeli produk dari atau jasa dari UMKM. Ini satu akses pasar yang sudah disiapkan secara signifikan oleh pemerintah, termasuk juga Pak Teten, Menteri Koperasi dan UKM, dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah bersepakat membuat ekosistem pengadaan di BUMN, namanya Pasar Digital UMKM BUMN, CAPEX yang nilainya 14 miliar ke bawah, itu wajib dikerjakan oleh UMKM. Ada 27 kategori produk dengan angka total setara dengan 35 triliun. Jadi cukup signifikan dukungan pemerintah dari hulu ke hilir. Nah, memang kita ingin jaga prosesnya. Bukan hanya sekedar onboarding ke ekosistem digital, tapi bisa bertahan dan memenangkan persaingan. Ada konsistensi dan keberlanjutan usahanya. Baik, kemudian Pak Salman melihat yang dilakukan oleh Menkop UKM ini, ke depannya seperti apa perkembangan UMKM selain digitalisasi, kira-kira seperti apa akan pulih perlahan-lahan ini? Ya, tentunya kita berharap demikian ya. Jadi tadi terkait dengan sektor yang akan pulih, mungkin kalau kita lihat ada sektor atau industri tertentu yang akan pulih terlebih dahulu. Namun sebenarnya sih kita percaya bahwa semua industri atau sektor itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bisa pulih pasca pandemik. Dengan dukungan dari pemerintah tentunya, dari Kementerian UKM, kami sendiri di Investri siap untuk bekerja, berkolaborasi. Kita sudah melakukannya dan kita siap untuk melanjutkannya dengan para stakeholder terkait untuk mendukung bisnis UKM di tanah air kita. Baik, terima kasih Pak Vicky Satari dari staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, kemudian Pak Salman dari Baharudin ya dari Chief of Sales Investri. Selamat siang Bapak, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga UMKM ini segera bangkit walaupun di tengah pandemi secara digitalisasi. Terima kasih Bapak.
Ya, good people, tetap jaga diri kita dari bahaya COVID-19, tetap sabar menunggu giliran vaksin dan selalu disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Walau sudah vaksinasi, jangan sampai kita abai protokol kesehatan sehingga jadi carrier dan menularkan orang terdekat kita. Pastikan terus ketat protokol kesehatan. Saya Niko Soekarno, pamit, selamat beraktivitas.